Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dengan kalian yang mau antusias dengan film Real Story. Ya gua kira bakal banyak yang komen, udah bang bahas film horor atau thriller aja, soalnya seru yang itu dan begitulah. Namun nyatanya komen di film Jungle kemarin tuh bisa gua bilang wow, keren-keren. Dan ditambah banyak banget yang menginspirasi. Ya tentang pengalaman-pengalaman viewers yang pernah ke hutan atau kisah-kisah yang gak mengenakan mereka di suatu tempat. Oleh karena itu, kali ini gua bakal story film Real Story lagi. Dan kali ini berasal dari seseorang yang bernama Aaron Ralston. Dan bagi kalian yang akan bertanya film ini seru atau tidak, film ini gak ada seru-serunya. Karena film ini cuma akan menceritakan bahwa ada satu umat manusia yang pernah terjebak di suatu tempat. Dan itu berhari-hari, karena salah satu bagian tubuhnya terjebak di tempat itu, dan terpaksa dia mengamputasinya atau bagian tubuhnya dipotong. Dan gue ingetin lagi nih bukan film thriller. Nanti mentang-mentang gue bilang ada bagian tubuh manusia yang dipotong langsung mikirnya ke film thriller lagi. Namun yang jelas nih film kisah nyata dari Aaron Ralston. Dan bagaimana kisahnya? Bila kalian penasaran, simak video ini sampai habis dan intro. Di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh seseorang pria yang bernama Aaron Ralston. Dan dia sedang berkemas untuk pergi ke suatu tempat yaitu Taman Nasional Canyonlands. Di sini Aaron menyiapkan seperti alat-alat panjat tebing. Ya bagi kalian anak-anak gunung tahulah itu alat-alat apa aja. Dan Aaron juga menyiapkan makanan dan minuman juga tentunya. Namun sayangnya ada salah satu alat yang ketinggalan. Karena si Aaron ini mengira alat itu nyelip atau menghilang. Dan alat itu adalah pisau serbaguna original buatan Swiss. Lalu netizen pun berkomentar, apaan sih bang, cuman pisau begituan aja diomongin. Nanti pasti kalian akan mengerti dan yang udah nonton tentunya lebih mengerti. Lalu Aaron pun berangkat menuju Canyonlands. Dan singkatnya setelah sampai, Aaron ingin pergi ke suatu tempat di Canyonlands, lebih tepatnya di daerah Blue John Canyon, yang kemudian dia bermalam di daerah Canyonlands sebelum ke Blue John Canyon. Hari Sabtu. Keesokan harinya dia bersepeda menuju Blue John Canyon, dan dia bersepeda loncat ke sana dan kemari, pokoknya loncat-loncat, dan sambil ngevlog. Blue John Canyon. Guidebook says. Setelah jatuh, dia balik lagi bersepeda loncat ke sana dan ke sini. Yang kemudian Aaron berhenti dan merantai bodi sepedanya di sebuah pohon. Ya biar nggak hilang aja. Besoknya bannya yang hilang. Iya. Lalu Aaron melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil mendaki bukit tebing, soalnya nggak ada gunung di sana. Yang kemudian Aaron bertemu dengan seorang wanita yang bernama Christine dan Megan, yang kemudian mereka berkenalan. Kata Christine dan Megan, mereka berdua ingin menuju ke daerah Dome di Canyonlands. Namun sayangnya mereka tersesat dan gak tahu arah jalan pulang. Oleh karena itu Aaron membantu menunjukkan arah jalan yang benar. Yang kemudian Aaron mengantarkan mereka berdua. Lalu Aaron mengajak mereka di suatu tempat yang bisa gua bilang keren banget. Tempat itu seperti danau namun gak luas-luas banget soalnya berada di bawah tebing. Dan tentunya airnya jernih banget dan berwarna biru. Yang kemudian mereka sedikit telanjang dan gak usah berpikiran mesum. Lu kira mau trisom gitu mereka di sana? Nanti habis cowok dengkulnya Aaron gak jadi berpetualang. Yang jelas di tempat itu mereka berenang. Setelah hal itu, Aaron kembali mengantarkan Christine dan Megan yang kemudian mereka berpisah karena jalur mereka sudah berbeda. Namun sebelum berpisah, Christine dan Megan mengundang Aaron ke sebuah pesta di daerah mereka. Dan kata Megan, Aaron dapat menemui pesta itu di daerah Green River. Lalu di sana ada motel tua dan di belakang motel tua akan ada boneka besar Scooby-Doo. Lalu Aaron pun melanjutkan perjalanan dan telah sampai di daerah Blue John Canyon. Yang kemudian Aaron memasuki celah tebing di sana dan tanpa sengaja batu yang dijadikan topangan tangannya tiba-tiba terjatuh dan menjepit tangan kanannya. Dan disinilah awal mula kisah Aaron Ralston terjebak selama 127 jam atau kurang lebihnya selama 5 hari di Canyonlands.
dengan luas 337.598 hektar dan lebih tepatnya di posisi Blue John Canyon dengan kedalaman tebing terdalam yang mencapai 1.474 meter. Dan untuk ukuran itu aku nggak tahu mereka ngukurnya dari dasar tebing lalu ke tebing tertinggi yaitu bukit-bukit tebing itu, atau dari dasar tebing lalu ke dasar tanah. Itu gua nggak tahu. Tapi yang jelas si Aaron ini hanya terjebak di kedalaman beberapa belas meter saja. Ya nggak nyampe puluhan meter kedalamannya. Atau modar cok. Lanjut. Melihat hal itu, Aaron merasa ambiar dan bingung mau ngapain. Lalu Aaron mencoba menarik lengannya dengan sekuat tenaga. Atau bahkan mencoba mengangkat batunya dengan berbagai cara. Namun hal itu sia-sia. Lalu Aaron mencoba mencari bantuan dengan teriakan ke Christine dan Megan, karena Aaron berpikir mereka berdua pasti belum terlalu jauh. Kristen! Megan! Kristen! It's Aaron! Namun, hal itu sia-sia juga. Yang kemudian Aaron mengeluarkan seluruh perlengkapan dia dan sedikit berpikir akan hal itu. Lalu Aaron mencoba mengikis bagian sisi batu dengan sebuah pisau serbaguna, bahkan hingga malam hari. Namun sama, hal itu nggak mengubah apapun. Hari Minggu, lebih tepatnya 1 hari setelah Aaron terjebak di tempat tersebut, Aaron mencoba mengaitkan tali ke sebuah batu agar tali itu bisa digunakan untuk menopang dirinya. Dan setelah hal itu selesai, Aaron langsung teringat masa kecilnya ketika bersama ayahnya, yang dimana ayahnya menunjukkan pemandangan Canyonlands yang indah, yang kemudian Aaron membuat sebuah vlog bahwa dirinya telah terjebak di celah batu Blue John Canyon. Dan untuk rekaman itu mendetail ke orang tua Aaron yang bernama Donna dan Larry Leston, yang berasal dari Englewood, Colorado. Pokoknya bagi yang nemuin rekaman itu, Aaron meminta tolong agar diberikan ke orang tua Aaron, dan Aaron juga memperlihatkan lengan dia yang terjepit. Malam pun tiba, ketika Aaron sedang memakan persediaan makanan dia yang terakhir, plus membayangkan seandainya dia berada di pesta Christine dan Megan yang dipenuhi dengan makanan dan minuman haram. Nothing to. Don't mind if I do. Dia teringat bahwa ketika dia pergi, dia tidak berpamitan ke ibunya, dan itu salah satu kesalahan terbesar Aaron. Yang kemudian dia langsung mengambil map dan mempelajari jalur celah yang ada di tempatnya terjebak. Hari Senin setelah Aaron terjebak selama 2 hari, dia mencoba mengangkat batu itu kembali. Namun kali ini dia menggunakan tali yang dia bawa. Dia membuat beberapa simpul ikatan ke batu tersebut dan menggunakan tubuh dia agar batunya mau mengangkat atau bergeser. Namun tetap, hal itu sama saja, sia-sia. Lalu Aaron kembali membuat rekaman bahwa di hari Senin itu dia mencoba mengangkat batu itu menggunakan sebuah tali. Namun sayangnya tali itu khusus untuk mendaki, jadinya terlalu banyak merenggang. Dan seandainya dia punya tali lilit statis lagi, ditambah beberapa skru penopang dan 8 orang kekar, pasti batu itu akan terangkat. Lalu Aaron juga memberitahu bahwa sisa airnya tinggal 150 ml. Dan Aaron juga mengatakan bahwa ada gagak yang selalu melintas ketika pagi hari, lebih tepatnya jam 8.30 pagi. Dan di jam 9.30 pagi dia mendapatkan sinar matahari selama 15 menit. Dan hal itu membuat tubuh Aaron sedikit hangat. Lalu setelah itu Aaron mencoba mengikat lengannya agar peredaran darahnya terhenti. Lalu dia mencoba menyayat lengannya. Namun hal itu tidak berhasil karena pisaunya tidak tajam. Yang kemudian dia mengingatkan jangan pernah membeli peralatan multiguna buatan Cina. Don't buy the cheap made in China multi-tool. Lalu Aaron curhat bahwa pisau multiguna buatan Swissnya hilang dan gak ketemu. Padahal pisau itu sangat dibutuhkan. Sedangkan pisau yang dia pakai sekarang hanya pembelian 3-in-1 ketika mamanya menghadiahi senter ke Aaron. Ya, jadi beli senter dapat pisau multiguna dan barang lainnya. Gua kira cuma emak-emak Indo aja coy yang suka barang 3-in-1. Orang luar juga toh. Lalu Aaron kembali mengingat keluarga dia, yaitu ayah, mama, dan adiknya yang pintar bermain piano. Ketika Aaron sedang tidur, tiba-tiba turun hujan yang amat deras, bahkan airnya membanjiri tempat Aaron.
Lalu Aaron mencoba membebaskan diri ketika dia tenggelam dan hal itu pun berhasil. Yang kemudian Aaron berlari ke mobilnya dan langsung menuju ke rumah istrinya yang bernama Jessica untuk mengatakan sesuatu. Namun sayangnya hal itu hanyalah mimpi Aaron. Hari Selasa, 3 hari ketika Aaron masih terjebak di celah tersebut. Good morning, everyone. Aaron mencoba menghibur dirinya dengan lawakan-lawakannya, yang kemudian dia meminta maaf ke mamanya bahwa dirinya sudah 3 kali tidak mengangkat telepon mamanya. Dan seandainya Aaron mengangkatnya, mungkin Aaron tidak akan diizinkan pergi ke daerah itu, dan dia dapat selamat dari keadaan yang dialami saat ini. Lalu Aaron kembali meminta maaf ke kedua orang tua Aaron, bahwa dirinya sebenarnya bahagia dekat dengan mereka berdua, dan itu hal yang sangat luar biasa. Namun Aaron tidak menyukurinya dan selalu pergi kemanapun yang Aaron mau, tanpa mengabari kedua orang tuanya. Tapi Aaron sangat menyayangi kedua orang tuanya. I love you guys. And I'll always be with you. Yang kemudian Aaron meminum persediaan air terakhirnya. Dan tiba-tiba Aaron hampir terkena serangan jantung dan langsung menusuk tangannya. Dan dari sinilah Aaron mencoba mengamputasi lengannya. Namun hal itu tidaklah mudah. Hari Rabu, 4 hari ketika Aaron terjebak, dia mencoba meminum air kencingnya yang dia tampung, dan gua nggak tahu itu rasanya gimana. Dan setelah itu Aaron mengalami kelaparan yang kemudian dia hampir coli dan memakan spermanya. Di sini video Christine dan Megan jadi bahannya. Kemudian Aaron mengalami trans dan melihat beberapa penampakan. Tapi anehnya penampakannya boneka Scooby-Doo. Dan siangnya dia nampak sekarat dan mengingat kembali kenangan ketika Aaron berantem dengan istrinya Jessica ketika mereka sedang menonton sebuah pertandingan. You're gonna be so lonely. Dan di sini Aaron meminta maaf ke Jessica akan semua hal yang menyakitinya. Lalu Aaron mengatakan bahwa Aaron menyayangi Jessica. Lalu Aaron melihat bayangan orang-orang yang dia sayangi, bahkan adiknya juga, yang kini sudah besar dan telah menikah. Namun Aaron juga meminta maaf ke adiknya bahwa dirinya tidak dapat menghadiri acara pernikahannya. Yang kemudian Aaron langsung kesal kepada batu tersebut dan Aaron juga menganggap bahwa batu itu adalah takdirnya yang sudah lama menunggunya dan menuntunnya ke sebuah celah tersebut. Lalu baterai kamera Aaron pun habis. Dan Aaron pun tiba-tiba pingsan. Dan seperti yang kalian lihat, Aaron sudah mengukir batu nisan untuk dirinya, yaitu RIP tanggal 7 bulan 5 tahun 2003 Aaron Ralston. Ketika bangun, Aaron mengingat dirinya dengan anak kecil, dan gua nggak tahu anak kecil itu siapa, mungkin adiknya yang lain, atau dirinya yang sudah dewasa dengan dirinya yang masih kecil. Pokoknya setelah Aaron mengingat hal itu, Aaron langsung semangat dan langsung mematahkan lengannya. Yang kemudian langsung menyayat lengannya untuk diamputasi. Tapi tetap hal itu tidaklah mudah, apalagi ketika dia harus memotong urat nadinya. Ngilunya kayak apa, cok? Namun hal itu dapat dilakukan dan Aaron berhasil memutuskan lengannya. Dan Aaron langsung membungkus lengannya yang sudah terputus, yang kemudian dia memfoto lengannya yang terjepit di batu. Dan Aaron langsung meninggalkan celah itu secara cepat, karena pendaharannya yang sangat parah. Setelah keluar dari celah, Aaron langsung melihat kubangan air di bawah tebingnya, yang kemudian Aaron langsung turun, dan otomatis Aaron langsung meminum kubangan air tersebut. Namun di sini, perjuangan Aaron belum selesai. Dia harus berjalan beberapa kilometer untuk menemukan seseorang, dan beruntungnya dia bertemu dengan satu keluarga yang berada di tempat itu.
Yang kemudian Eren meminta bantuan dan mengatakan bahwa dirinya telah terjebak selama 5 hari dan terpaksa memotong lengannya. Lalu keluarga itu membimbing Eren menuju jalur yang aman. Kalau kalian mau bilang kenapa nggak nelpon rumah sakit, ayah dari keluarga itu mempunyai ponsel, namun tidak ada sinyal. Oleh karena itu, anak dan istri keluarga tersebut berlari untuk mencari bantuan lagi. Dan beruntungnya anak dan ibu itu bertemu dengan seseorang yang mempunyai telepon satelit dan langsung menghubungi tim evakuasi. Lalu, Eren pun langsung dievakuasi menggunakan helikopter untuk diantarkan ke rumah sakit. Dan inilah Eren yang asli beserta keluarga yang asli juga tentunya. Dan 3 tahun setelah kejadian itu, Eren dipertemukan kembali dengan istrinya yang bernama Jessica, dan hubungan mereka kembali membaik. Lalu Jessica melahirkan putra pertama mereka yang bernama Leo di bulan Februari tahun 2010. Yang kemudian Eren kembali berpetualang ke beberapa tempat dan tamat. Can't let you go. I want you to know you're everything I need. Everything. Oke, seperti itu ya kisah pilunya Eren Rollston ketika terjebak di Blue John Canyon selama 5 hari atau lebih tepatnya 127 jam. Namun bisa kita lihat, di balik musibah Eren bisa kembali bertemu dan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Dan untuk sedikit pembahasannya atau pembelajarannya, bahwa ketika kita pergi ke suatu tempat, seenggaknya kita jangan sendirian. Mau kalian pro player di suatu bidang panjat tebing atau mendaki gunung dan bertemu Ninja Hattori, kalau kalian kena musibah kayak Eren dan keadaan kalian sendirian, udah mau minta bantuan ke siapa coba? Ya kalau Eren tadi kejepit lengannya di batu dan memotong lengannya. Terus misalnya kalian ikut kejepit juga, tapi yang kejepit titik kalian. Bingung juga gue mikirnya. Dan bagi kalian yang ingin melihat full movie-nya, tempat link seperti biasa. Dan terima kasih sudah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.